Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo di sini. Yes, hari ini itu adalah local Galaxy Unpacked. Jadi di Indonesia beberapa teman-teman media, terus juga beberapa teman-teman tech personalities diundang buat nyoba-nyobalah main-main dengan device-device ini. Sebenarnya fitur softwarenya ya, si Galaxy AI yang somehow ini jadi shortcut untuk beberapa aktivitas yang biasa kita lakuin. Ntar gue jelasin deh, ini jatuhnya hands-on bukan review awal-awal megang device-nya aja. Pertama mungkin kita omongin Samsung Galaxy S24 Ultra. Rasa megang device-nya ini masih mirip-mirip sebenarnya dengan S23 dan juga S22 Ultra. But it still feels nice, dan perubahan layar depannya yang flat tidak curvy lagi, mungkin ini menjadi highlight point. Mungkin terdengar kayak, ya biasa aja Vic, bukan sesuatu yang istimewa juga. Iya, tapi begitu lo pegang sebenarnya, si layar yang tidak curvy ini rasanya menjadi menyenangkan ya. Dan kabar baiknya mungkin juga adalah di bagian rangkanya, karena dia udah menggunakan bahan titanium, so it is nice. Berikutnya kalau gue ngomongin megang Samsung Galaxy S24 Plus. Nah ini rasanya terasa seperti megang device-device Samsung yang jatuhnya A series, di mana layarnya emang dia bermain dengan layar yang 6,7 inci, agak gede. Feels not special, tapi sebenarnya secara beberapa teknologi di dalamnya itu ada peningkatan-peningkatan yang emang ngebikin device ini sebenarnya berasa perbedaannya ya. Terakhir, ini gue pengen ngomongin mungkin rasa di tangannya dari Samsung Galaxy S24. Ini sih bener-bener apa ya, kayak semacam device yang tadinya gue harapkan gue tidak akan terlalu menikmati, tapi pas gue megang langsung, enak lagi. Mimpinya di tahun ini gue adalah pengen punya S24 Ultra. Tapi pas gue pegang S23 biasa ini, kok ya rasa cinta dengan handphone compact itu muncul. Dan satu hal yang menarik ya dari S24 dan juga S24 Plus, bagian frame-nya, itu dia lebih rata ya dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 yang masih agak sedikit curvy. Ini lebih rata dan juga warnanya matte. Perpaduan antara warna matte di bagian frame dan juga matte di bagian bodi belakang itu rasanya lebih mahal. Oke, kayaknya nggak sah kalau gue ngomongin kemana-mana tapi nggak ngomongin dulu spesifikasi. Chipset emang ada perbedaan. Samsung Galaxy S24 Ultra ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 3, sementara S24 dan juga S24 Plus menggunakan Exynos 2400. Untuk perlindungannya juga ada perbedaan. S24 Ultra menggunakan Gorilla Glass Armor depan belakang, sementara S24 dan juga S24 Plus menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Untuk kamera depannya, semua device menggunakan kamera 12 megapiksel, sementara kamera belakangnya yang Ultra ini menggunakan 200 megapiksel main kamera, 50 megapiksel 5x zoom, 10 megapiksel 3x zoom, dan juga 12 megapiksel ultra wide angle. Sementara S24 dan juga S24 Plus menggunakan 50 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide angle, dan juga 10 megapiksel 3x zoom. Untuk baterainya yang S24 reguler ini naik, besaran baterainya jadi 4000 mAh dengan charging speed-nya di 25 watt. Sementara S24 Plus dan juga S24 Ultra sama-sama memiliki charging speed 45 watt, dan besaran baterainya S24 Plus ini 4900 mAh dan S24 Ultra ini 5000 mAh. Satu hal yang mungkin harus jadi catatan ya, sebenarnya bukan masalah hardware bump, karena menurut gue di tahun 2024 ini kalau kita ngomongin satu buah handphone apapun itu, sebenarnya udah bukan masalah kenceng-kencengan hardware, murah-murahan harga. Tapi adalah gimana lo bisa bener-bener memadukan antara satu buah hardware dengan software yang ada. Nah, Samsung ini dengan keluarnya A25 dan juga A15 kemarin sebenarnya udah bisa menunjukkan gimana si One UI 6 ini ngebikin chipset-chipset yang dianggapnya mungkin tidak powerful jadi lebih powerful dan terasa smooth-smooth aja. Kebayang dong gimana flagshipnya. Dan bener aja, Samsung S24 series kali ini mengunggulkan yang namanya Galaxy AI. Benar, mungkin untuk orang-orang AI ini bukan satu buah hal yang baru yang hadir di handphone, but it's still nice to have. Contoh nih, gue tadi sempat ngejajal yang namanya Circle to Search. Nah, Circle to Search ini kebayang banget sebenarnya, terutama buat lo yang emang doyannya fashion gitu. Dan gimana ya, lo mungkin ngelihat orang di jalan penasaran, ini orang pakai baju apa ya? Walaupun most likely kita sekarang pakai baju rata-rata dari Uniqlo semua. Tapi ada lah satu dua orang yang emang bajunya nggak ketahuan apa. Jadi tadi gue sempat nyoba gitu ya. Hanya membuka aplikasi kamera, tidak ngefoto, terus gue nahan tombol home, dan ini akhirnya kayak dia langsung mengaktifkan si circle to search tadi. Gue sempat circle satu buah jaket,
gue pengen lihat jaket ini harganya berapa, dan ya ketemu gitu. Ini jaket Adidas, harganya bermacam-macam, ada yang jual 800 ribuan, ada yang jual 1,5 juta. Oke. Yang menarik juga, di satu buah shirt yang sama itu, gue ngeliat di bagian bawah ada sepatu. Gue cek dong, gue circle bagian sepatu. Dan gambar sepatu ini sebenarnya kalau gue lihat di layar tidak yang terlalu jelas gitu ya. Tapi pas gue coba tap circle-nya ke sana, langsung ketemu loh, ternyata ini ada sepatu Nike dengan harga berapa tadi ya? Kalau nggak salah sekitar kayak 1,5 juta atau berapalah. Terus fitur AI yang kedua yang tadi gue coba itu namanya adalah transcript. Ini dari voice note. Gue tadi mencoba merekam voice note dan kemudian dibikin transkripnya. Sebenarnya sih ini kepake mungkin kalau misalnya tipikal lo generasi-generasi pekerja gitu ya, yang terus lo lagi meeting dan lo kebagian harus bikin minutes of meeting. Lo tinggal taruh handphone ini aja, terus dia akan mendengarkan omongan lo, dan kemudian omongan ini nantinya akan dibikin kayak satu buah rekap apa aja sih isi omongannya. Bahkan kalau misalnya mau dirangkum itu juga bisa sebenarnya. Ada opsinya buat lo ngerangkum isi meetingnya apa. Catatannya adalah untuk lo yang meetingnya berbahasa Inggris aja nih berlakunya saat ini gitu ya. Kalau lo pengen meeting menggunakan bahasa Indonesia, most likely itu baru bisa akan dilakukan Q2 nanti, insya Allah ya. Gue belum tahu bulan tepatnya tanggal berapa, tapi semoga nanti gue bisa megang barangnya, jadi gue bisa menceritakan juga gimana experience gitu ya, melakukan meeting, kemudian ada catatannya yang di-generate oleh AI. Ada satu fitur AI lagi yang dia akan secara live gitu ya, mentranslate omongan lawan dan juga omongan lo. Kalau misalnya omongan kalian berdua tuh berbeda bahasa. It is actually fun features to use. Ini jatuhnya tipikal lo yang doyan traveling gitu kali ya. Misalkan lagi booking satu buah hotel dan lo harus telepon hotel itu, atau mungkin lo lagi pengen booking reservasi tempat makan dan segala macamnya. Jadi ini satu fitur yang mungkin akan bisa terpakai nantinya. Again, untuk bahasa Indonesia, semua fitur-fitur AI ini rencananya akan keluar di sekitaran Q2. Buat lo yang takut nih fitur-fitur tadi yang berhubungan dengan lo meeting, terus juga untuk translate teleponan segala macam, takut itu jatuhnya akan mengganggu privasi lo. Sebenarnya nggak perlu takut, karena AI yang ada di Samsung Galaxy S24 series ini kebagi dua. Yang pertama adalah AI cloud based dan satu lagi juga AI on device. Nah, yang berhubungan dengan penerjemahan dari bahasa itu ditaruhnya AI on device. Jadi tersimpannya di dalam device lo. And the good news is, dia berarti akan mempelajari gimana cara lo ngomong, pronunciation lo, segala macam. Jadi semakin sering lo pakai, dia akan mempelajari, oh si Taufik tuh kalau ngomong kata-kata ini suka belibet jadi ini. Berarti next time dia ngomong begini, gue akan terjemahkan ke kata-kata yang seharusnya. It is good, it is nice features. Dan kalau misalnya beberapa fitur yang emang menggunakan si AI Cloud itu, contohnya yang pertama tentu adalah circle to search ya, karena kan dia nge-search aja pakai Google. Dan juga untuk generative AI terutama di bagian gallery. Nah, ini emang rata-rata menggunakan yang namanya koneksi internet. Tadi gue sempat nyoba. Jadi bisa dibilang si fungsi generative AI-nya Samsung Galaxy S24 series ini akan menarik, terutama di saat lo tipikalnya kayak gue udah ngerasa komposisinya bagus, ternyata miring gitu kan, amsyong. Sebenarnya masih banyak lagi nih fitur-fitur dari Samsung Galaxy S24 series yang belum gue explore, seperti 10 time zoom-nya, karena kan di sini dia menggunakan 5 time zoom. Terus gue juga belum jajal-jajal lagi fitur-fitur kamera yang lainnya. Jadi ya mungkin itu menunggu untuk di video review ya, karena sekarang waktunya cukup terbatas. Gue cuma bisa megang-megang dan cerita beberapa hal yang menurut gue excited buat diceritakan saat ini. Jadi ya, there you go. Oh, by the way, buat yang penasaran seperti apa hasil video dari Samsung Galaxy S24 reguler, semua video ini yang lo tonton itu direkam menggunakan Samsung Galaxy S24 reguler. Gimana? Oke kan?